Jadi selamat pagi, selamat malam, selamat siang atau selamat sore buat yang nonton video ini. Nah, jadi di sini saya bakal ngejelasin apa itu variabel dan kawan-kawannya. Nah, yang pertama mungkin bakal perkenalan dulu mungkin ya. Jadi nama aku tuh Bernardinus Fajar Hartono dari Universitas Diponegoro, jurusan Rekayasa Perancangan Industri angkatan 25. Nah, di sini itu dibuatnya video ini karena adanya tugas program komputer dari jurusan. Nah, jadi di sini tuh aku bakal jelasin apa itu variabel. Yang pertama mungkin kita bakal bahas apa itu definisi variabel. Jadi variabel sendiri itu apa sih? Variabel sendiri itu bisa dikatakan lokasi memori yang diberi nama atau diberi label untuk menyimpan nilai data yang dapat berubah atau dimodifikasi selama eksekusi program. Variabel sendiri itu berperan sebagai wadah untuk data seperti angka atau teks yang bisa diakses dan diubah kapan saja dalam kode program, sehingga penulisan kode lebih fleksibel dan mudah karena dikelola. Nah, habis itu ada tipe-tipe data atau operasi sendiri dalam variabel tersebut. Jadi tipe data ini bisa diartikan yaitu menentukan jenis nilai yang bisa disimpan oleh variabel tersebut seperti angka atau teks. Yang mungkin contoh umumnya itu tipe data itu ada integer atau bisa disingkat biasa ditulis int. Ini itu untuk menyimpan bilangan bulat, misalnya 10, negatif 5, negatif 1, atau 100 gitu. Lalu ada float atau diketik biasanya float juga dalam bahasa pemrograman. Ini itu untuk menyimpan bilangan desimal, misalnya 3,14, 3,1, 1,2, 1,5 kayak gitu. Nah, habis itu ada string atau biasa ditulis itu str. Ini itu untuk menyimpan teks atau rangkaian desimal, misalnya halo dunia atau halo kamu namanya siapa atau ya semacam itulah. Jadi apa sih data ini pentingnya, kayak buat apa sebenarnya? Tipe data sendiri ini penting banget karena menentukan operasi apa saja yang dapat dilakukan pada variabel dan bagaimana data itu akan disimpan dan diproses oleh komputer. Jadi ini tuh bagian yang cukup penting ya dalam bahasa pemrograman. Habis itu ada yang bisa kalian lihat di layar ini, ada operasi atau operation mungkin bisa disebut. Operasi sendiri yaitu tindakan yang dilakukan pada variabel, misalnya operasi aritmatika seperti perjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Pada angka atau penggabungan, perjumlahan pada teks yang memungkinkan manipulasi dan penggunaan data dalam programnya. Nah, operasi sendiri itu tindakan yang dilakukan terhadap data yang disimpan pada variabel. Jadi tindakan operasi ini nih bakal berpengaruh tentunya pada variabel itu sendiri. Yang bisa kalian lihat contoh-contohnya yaitu ada kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan ini dapat dilakukan pada variabel numerik, integer maupun float yang tadi kita bahas di tipe data. Untuk operasi ada juga contoh-contoh operasi ini sebenarnya banyak ya. Ada kayak operasi aritmatika yang tadi aku jelasin. Terus ada lagi namanya operasi string. Operasi string ini apa sih? Operasi string ini bisa aku jelasin itu kayak menggabungkan dua string atau connection gitu menggunakan operator perjumlahan dalam satu operasi yang didukung pada tipe data string. Tadi kita udah ngebahas tipe data string di sebelum operasi ya, mungkin kalian bisa lihat lagi atau ingat-ingat kembali mungkin. Lalu ada contoh operasi yaitu manipulasi data. Manipulasi data ini kayak mungkin aku bisa ngasih tahunya kayak variabel memungkinkan program untuk mengubah, mengolah menggunakan data fleksibel melalui berbagai operasi. Agak susah ya mungkin kayak gitu.
tapi penjelasannya kurang lebih kayak gitulah. Terus ada juga komentar dalam bahasa pemrograman. Nah, ini juga penting ya, komentar itu. Komentar sendiri dalam bahasa pemrograman tuh untuk meningkatkan keterbacaan kode, menjelaskan logika kompleks, dan membantu pemeliharaan kode jangka panjang bagi pengembang lain maupun diri sendiri, menjadi alat penting untuk dokumentasi, kolaborasi, dan memberikan konteks tentang tujuan untuk mengapa suatu bagian kode ditulis. Nah, dari penjelasan yang tadi mungkin kalian udah agak kegambar lah kalau komentar ini seberapa pentingnya sih, apalagi buat project yang dikelola bukan untuk satu orang aja ya, untuk menggabungkan kedua belah pihak. Mungkin komentar ini pasti bakal berguna banget untuk kejelasan mereka. Nah, di sini mungkin aku bakal ngejelasin variabel dalam bentuk Scratch atau Scratch dan Python mungkin ya, yang udah aku bikin di sini. Nah, mungkin kalian bisa lihat ini ya banyak banget, nggak banyak juga sih. Nah, jadi yang mana sih variabel itu? Nih di sini aku udah bikin lama tidur waktu di kampus, bla 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 segala macamnya. Ini namanya variabel yang di sini. Kenapa bisa dikatakan variabel? Jadi tadi kan variabel ini sebenarnya lokasi memori yang diberi nama. Nah, di sini udah ada isi-isinya nih. Ini sebenarnya udah aku coba tadi. Nah, ini label-labelnya yang udah dilabelin. Mungkin kita bakal bikin ulang lagi ya. Sebelum dimulai mungkin aku bakal jelasin dulu. Jadi untuk urutan programnya di sini, yang karakter kita si kucing bakal nanyain kamu tidur berapa jam dalam sehari. Terus bakal kita jawab seperti biasa, dan terus dia bakal nanya lagi berapa lama kamu belajar di kampus. Tentu aja bakal kita jawab seperti biasa juga. Lalu berapa lama yang kamu butuhkan untuk santai, kita jawab. Dan berapa lama kamu menikmati waktu santai saat libur. Nah, lalu mana sih memang kan di sini kita udah lihat kalau variabel itu adalah lokasi memori yang diberi nama untuk menyimpan data yang dapat berubah atau dimodifikasi. Di sini modifikasinya nih. Nah, kenapa bisa disebutkan seperti itu? Karena kalau kalian lihat di sini ada 24 dikurang lama tidur tambah lama waktu di kampus dan lama waktu santai dalam sehari, dan aku tambahin 3 ya. Nah, karena kita udah jawab di sini, yang dimana kita itu jawab dalam dan disimpan dalam bentuk variabel, jadi pada bagian ini udah nggak perlu kita isi lagi, tapi dia bakal otomatis tersimpan karena sistem variabel itu yang kayak tadi di definisinya lokasi memori yang diberi nama. Di sini ada nama-namanya lama tidur. Nah, di sini itu aku udah bikin yang saat dia nanya berapa lama kamu tidur dalam sehari, di sini udah aku masukin kalau jawaban yang aku bakal isi itu bakal termasuk variabel lama tidur atau yang aku labelin lama tidur ini. Jadi pada bagian ini semua sampai bawah ini nih bakal tersimpan dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Nah, jadi mungkin gampangnya variabel kayak gitu, yang sesuai definisi variabel ini berperan sebagai wadah untuk data seperti angka atau teks, yang mungkin dalam program yang aku bikin ini dalam bentuk data mungkin ya, atau angka yang bisa diakses dan diubah kapan saja dalam kode program sehingga penjelasannya fleksibel. Nah, jadi mungkin bakal kita jalanin aja programnya. Nah, ini pertanyaan sabar ketutup, mungkin di hide dulu kali ya. Jangan jadi hide. Nah, dia bakal nanyain seperti program yang kita bikin seperti biasa mungkin ya. Kamu tidur berapa jam dalam sehari? Nah, di sini mungkin kita isi 6 mungkin ya. Berapa lama kamu belajar di kampus? Ambil rata-rata mungkin 4 sampai 3, tapi bakal ambil 3 aja mungkin ya. 4 maksudnya. Berapa lama kamu membutuhkan santai? Untuk santai ya mungkin kita ambil bilangan
3 kali ya. Terus berapa lama kamu menikmati waktu santai saat libur? Untuk libur udah pasti banyak ya. Kita mungkin ambil ulangan 7. Nah, di sini dia bakal ngejelasin tuh kamu punya bla 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 bla. Karena terlalu cepat, mungkin kita bakal delay dulu kali ya. Kita tambahin jangkauannya jadi 6 detik. Dan di sini pun juga 6 detik. Nah, kita jalanin programnya lagi ya. Di sini kita isi sama aja kayak tadi. Nah, kamu punya 8 jam untuk belajar saat hari kerja. Terus dia bakal ngasih tahu lagi kamu punya 8 jam untuk belajar saat hari libur. Terus dia bakal ngasih tahu lagi kamu punya 56 jam belajar selama seminggu. Nah, angka-angka ini dari mana sih? Angka-angka ini tuh dari operasi. Nah, kita balik lagi ke PPT-nya. Di sini kan kita tadi mengenal untuk operasi ya. Nah, ini itu termasuk dalam operasi dalam program Scratch. Angka-angka yang tadi muncul ini yang mungkin kalian bisa lihat dalam waktu yang tersedia ini 8, 8, 5, 6 ini tuh nggak pernah aku tulis atau aku masukin ya. Aku cuma masukin kayak 6, 4, 3, 7 yang di atas ini. Jadi angka-angka ini tuh dari mana? Angka-angka itu dari sini tentunya. Jadi operasi bilangan yang aku bikin sendiri. Nah, untuk membuktikannya ini bener atau enggak, mungkin kita bakal pakai kalkulator mungkin ya. Nah, di sini langsung aja kita mungkin hitung. Jadi dalam sehari itu udah pasti ada 24 karena dari sini 24. Lalu dikurang lama tidurnya 6. Lalu dikurang lagi lama waktu di kampus itu 4. Lalu dikurang lagi dengan waktu santai. Lalu dikurang lagi karena aku di sini nambahin 3 ini bisa dihitung buat waktu siap-siap dan segala macam ya, makan atau segala hari lah. Nah, 8 di sini bener ya, berarti pemrogramannya ini nggak ada yang salah dan operasi bilangnya itu bener dan mutlak. Di sini kan ditulis 8. Untuk seterusnya mungkin sama, tapi yang mungkin membedakan itu pada total waktu yang tersedia. Karena di sini aku pakai pemrograman perkalian. Jadi mungkin bakal aku buktiin buat di sini. Jadi waktu yang tersedia saat hari kerja. Jadi saat hari weekday itu ada 8. Di sini aku kaliin dengan 5 karena ada 5 hari kerja. Nah, di sini dapat 40. Dan ditambahkan dengan waktu yang tersedia saat hari libur. Jadi buat hari libur itu kan ada 8 juga. Kita kaliin sama 2, hari libur itu Sabtu dan Minggu, jadi 2 ya. 16 kan. Tambahin sama yang tadi. Nah, 56. Jadi di sini terbukti ya buat pemrogramannya. Terus mungkin kita bakal lanjut. Sebelum itu mungkin aku bakal ngejelasin ulang ya. Jadi buat mungkin dari sini kalian udah kegambar variabel tuh kayak gimana, variabel tuh kayak apa sih ya. Gampangnya tuh sebenarnya variabel tuh buat nyimpen jawaban-jawaban yang udah kalian isi tadi sebelumnya, dan bisa kalian pakai untuk operasi-operasi selanjutnya. Karena yang kayak kalian tadi lihat di bagian sini nih, mungkin bakal dipisahin dulu sebentar. Nah, di bagian ini nih nggak ada satupun jawaban yang diisi atau di apa ya sebutnya ya, mungkin diisi lah ya. Ya karena perintah yang di sini nih semuanya isinya tuh udah pakai variabel-variabel yang sebelumnya udah diisi dan ditanyakan. Jadi nggak perlu ditanyakan ulang di sini. Mereka udah otomatis menyimpan data-data yang sebelumnya udah kita isi. Nah, itulah fungsinya variabel. Dan yang seperti tadi definisi yang udah aku bikin, bahwa variabel ini sebenarnya lokasi memori yang diberi nama. Nah, di mana nih? Nah, jadi gampangnya variabel tuh kayak gitu. Nah, mungkin
mungkin aku bakal ngejelasin buat di pemrograman Python mungkin ya. Nah, di sini udah aku modifikasi dari program Pak Bapak Rofik mungkin ya. Nah, di sini udah aku ubah sedikit biar mungkin penonton atau penikmat konsumen agak lebih gampang mungkin ya. Sebenarnya ini kurang lebih sama aja kayak yang tadi di Scratch yang udah kita bikin. Cuman bedanya ini di Python yang mungkin untuk orang awam agak bingung mungkin ya, karena banyak banget yang kalian bisa lihat kayak ada ini. Kalian tadi mungkin inget kan kita pernah ngebahas tipe data tuh ada float, terus ada string, ada banyak lah. Nah, di sini mungkin kalian bisa ngeliat kayak ada float di sini, terus ada string atau tadi kita tulis str. Nah, sebenarnya ini apa sih? Sebenarnya ini kurang lebih sama yang Scratch tadi. Kayak di sini dia bakal nanyain berapa lama kamu tidur dalam sehari, berapa lama kamu belajar, berapa lama kamu bersantai, bla bla bla. Nah, operasinya itu tersedia di tengah ini nih yang aku tunjuk. Ini tuh operasi yang udah aku ubah-ubah sedikit ya, tapi kurang lebih sama aja kayak yang di Scratch ya, hitung-hitungannya sama kurang lebih, tapi ini dalam bentuk Python. Dan di sini bisa kalian lihat ini kayak ada angka 24 terus dikurang sleeping hours bla bla bla. Nah, jadi variabelnya mana sih? Variabelnya tuh ini guys, kalian bisa lihat di sini ada sleeping hours, ada working underscore hours, terus ada weekday underscore relaxing hours, dan bla bla bla. Nah, itu adalah variabel yang udah dilabelin yang variabel yang udah dilabel dari aku. Nah, di sini tuh dia bakal sama kayak yang stretch tadi. Nah, kalau yang di Scratch itu kan bentuknya kayak gini, kayak 24 dikurang bla bla bla, dikurang lama tidur di ini itulah segala macam lah. Nah, kalau di sini tuh sebenarnya sama aja kayak ini sleeping hours, jam tidur, jam kerja, terus dikurang hari kerja santainya itu berapa, dan dikurang 3 jam juga untuk siap-siapnya segala macam. Nah, buat yang hasilnya itu kan kalau di Stretch itu kalian bakal lihat pemrograman yang bawah ini kan. Kalau di Python itu aku bikin jadi kayak seperti ini. Kamu mempunyai string. Nah, di sini kalian bisa lihat string lagi yang tadi aku udah jelasin di tipe data. Nih, kalian bakal membuat seperti ini. Kalau di kalau di Stretch itu bakal hasilnya kayak gini. Itu bedanya. Nah, mungkin di sini bakal aku jalanin aja kali ya pemrogramannya. Nah, di sini sama seperti yang tadi kita bikin, berapa lama kamu tidur dalam sehari. Mungkin kita isi 6. Terus berapa lama kamu belajar? 4 mungkin ya. Terus berapa lama kamu bersantai dalam sehari? 3. Berapa lama kamu bersantai dalam hari libur? 8 mungkin ya. Nah, enaknya di Python ini mungkin lebih simpel lah, karena dia langsung nunjukin kayak secara cepet blak gitu, dan ini bisa dibaca semua. Kalau di Scratch itu sebenarnya bisa langsung digabung, cuma nggak enaknya Scratch itu kecil medianya. Nah, kalau di Python ini karena dia simpel jadi gampang banget dibacanya. Nah, ini mungkin ada angka 8, 7, 54. Ini tuh didapetin dari pemrograman yang udah kita bikin di sini. Hasil-hasil bilangan itu udah dioperasikan dalam bentuk di sini. Jadi dapat menghasilkan angka seperti 8, 7, dan 54. Tapi mereka ini sama seperti yang tadi kita di Stretch. Ini tuh
dilakukan dalam bentuk dalam artian aku tuh udah nggak ngisi lagi, tapi udah diwakilkan dalam bentuk variabel yang udah kita isi di atas seperti 6, 4, 3, 8. Yang tadi udah kita isi itu bakal tersimpan untuk dilakukan pengoperasian pada perintah atau komen di sini. Jadi sama aja seperti di Scratch fungsi variabel itu. Nah, lalu mungkin kayak ada 54 nih cukup bilangan besar kan, tapi sebenarnya sama aja kayak yang tadi kita bikin di Scratch. Kalau kalian sadar di sini juga pasti gede untuk hasil akhirnya. Nah, jadi mungkin kalian udah mulai kegambar lah variabel dalam bahasa pemrograman ini apa sih. Nah, mungkin bakal aku eh, tarik bukan tarik kesimpulan, mungkin bakal aku jelasin ulang dan untuk penutupan mungkin ya. Jadi seperti yang udah aku demonstrasi tadi atau aku praktekkan tadi, simpelnya variabel ini ya kayak kalian nggak perlu ngisi ulang untuk melakukan perintah atau program di bawahnya, yang dimana kalian cukup untuk mengisi satu pertanyaan untuk dan jawaban yang kalian isikan itu bakal tersimpan dalam bentuk variabel atau bisa dikatakan dilabelkan di sini, ya bakal tersimpan terus di program kalian dan kalian bisa pakai entah itu buat pengoperasian sederhana atau pengoperasian. Kan pengoperasian itu sebenarnya bisa temanya banyak ya, kayak penjumlahan atau apalah segala macam. Nah itu tuh bakal tersimpan terus, jadi ya simpelnya variabel tuh kayak gitu. Dan untuk di stretch juga mungkin kalian bakal lebih gampang ke gambarnya karena ini lebih mudah. Sama kayak di video kita yang satunya, stretch itu enak buat untuk pemula karena emang mudah dipahami. Nah di sini juga kan mungkin kalian cuma lihat kayak programnya kayak gini doang atau sederhana banget. Sebenarnya ini variabel tuh bisa lebih daripada ini. Variabel tuh hitungannya kayak kalian cuma jawab satu tapi jawaban kalian tuh bisa digunakan untuk ke bawah ke bawah ke bawah ke bawahnya lagi. Jadi ya itu simpelnya. Nah, ini komen juga. Nah, mungkin sekian dari aku, dan kalau ada kurang mungkin bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Tapi ya simpelnya sih seperti itu. Dan terima kasih untuk yang telah menonton, dan terima kasih untuk terhormat Bapak Rofik selaku dosen pemrograman komputer jurusan rekayasa perancangan mekanik yang udah bikin atau buat aku ngerti untuk bahasa pemrograman ini, yang dimana ini sebenarnya buat cukup susah untuk orang yang nggak pernah nyentuh media atau nyentuh keilmuan kayak gini. Tapi karena beliau nih ngejelasinnya enak, jadi gampang banget lah buat belajar. Kayak tadi mungkin aku ngejelasin variabel itu pakai kata-kata yang mudah ya karena yang diajarkan tuh gampang. Jadi aku bisa mengaplikasiannya itu mudah dan bisa menyalurkan informasinya tuh gampang dan mudah diterima. Ya, jadi ya video ini sampai sini aja. Terima kasih buat yang nonton dan bye bye.